Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Yolanda Fitriani, tapi saya lebih sering dipanggil Fitri. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya tinggal di Tangerang. Saya dari Kristen, terus pernah ngikut mantan suami Katolik. Kalau ngikut mantan suami itu saya di gereja Santa Laurencia Alam Sutra, Tangerang Selatan. Saya syahadat di Kupang, Nusa Tenggara Timur karena waktu itu saya sempat pulang kampung 2019. Saya syahadat tahun 2020, November akhir 2020 ya, sekitar tanggal 20-an saya syahadat di Kupang. Tapi karena banyak problem dan akhirnya saya memutuskan kembali ke Tangerang Selatan tahun 2021. Dan saya minta syahadat ulang karena supaya saya mempunyai surat syahadat yang resmi di MUI Kota Tangerang. Alhamdulillah kalau dari dulu Kristen saya pernah aktif karena saya pernah sekolah Injil dulunya. Karena saya dulu pernah di panti asuhan dan saya dulu kalau di Kristen saya dulu tuh di gereja GSCA. Kalau bahasanya itu gereja Sidang Jemaat Allah. Itu di Kupang. Saya pernah sekolah Injil, sempat praktek-praktek di gereja-gereja kecil, tapi akhirnya saya memutuskan merantau. Terus waktu di Jakarta, di Tangerang Kota, saya pernah di Tangerang Selatan waktu itu pernah aktif di gereja Christ Katedral. Di daerah Tangerang Selatan, daerah mana tuh yang dekat rumah sakit Santa Carolus. Sempat belajar di situ, terus kayak kita ngajarin orang-orang gitu sih untuk belajar agama, belajar Alkitab gitu, sempat juga. Karena sesuai dengan basic dulu kan pernah sekolah Injil waktu itu. Saya aktif sesuai dengan panggilan waktu itu. Lulusnya kita bisa, karena saya nggak sampai lulus ya. Kalau lulus biasanya teman-teman saya itu kita ditempatkan di tergantung dari pimpinan yang mau ditempatkan di pedalaman atau di tempat mana yang nanti mereka ditempatkan. Tapi kebanyakan kalau penginjil itu ditempatkan di pedalaman-pedalaman sih untuk membantu masyarakat-masyarakat yang di pedalaman gitu. Iya, karena saya kan dari kecil juga Kristen, jadi ya kita belajar itu, dan memang kita di bahasanya bilang doktrin. Iya, karena kita dididik gimana caranya supaya mengkristenkan orang. Pengalaman waktu saya masih di asrama sekolah Injil itu, waktu itu menangani pengungsi-pengungsi Timor Leste di pengungsian. Kita dididik untuk melayani mereka, tapi dengan bawa selebaran, karena rata-rata pengungsi kan Katolik, jadi kita mengajarkan mereka tentang agama segala, bawa selebaran segala, dan di situ kita pernah mengkristenkan beberapa umat waktu itu. Tapi itu hanya pengalaman lalu lah gitu. Kalau di Tangerang awalnya masih di Kristen, tapi karena saya menikah sama mantan suami saya itu dulu Katolik, jadi tuntutan dari keluarganya dia adalah saya harus masuk Katolik. Karena sudah menikah punya anak pun suami saya kan nggak pernah gereja waktu itu mantan saya, jadi saya hanya gereja sendiri, mau nggak mau saya gereja di Kristen, makanya saya aktif di Christ Katedral waktu itu. Tapi ada satu dua hal masalah rumah tangga, akhirnya saya memilih mengalah, saya masuk Katolik. Dan saya waktu di Katolik di gereja Santa Laurencia Tangerang Selatan Alam Sutra itu saya belajar, saya ikut kursus Alkitab segala juga, karena ternyata semenjak saya ikut itu ada sedikit perbedaan antara Kristen dan Katolik untuk yang menggali tentang Alkitabnya. Terus di situ ternyata tentang Bunda Maria segala macam, itu bahasa mereka kan. Kalau kita sekarang Islam bilang Siti Maryam, kalau di agama sebelah kan bilang Bunda Maria. Dan itu semua kegiatan-kegiatan kerohanian itu saya ikutin, saya aktif gitu, jadi aktif gitu di gereja, kursus Alkitab segala macam saya ikutin. Semua kegiatan yang sekiranya itu membantu saya bisa mengenal agama Katolik jauh lebih jauh, saya ikutin. Karena sebenarnya waktu itu tujuannya untuk tahu, untuk mengenal gitu, mencari kedamaian hati sih lebih tepatnya waktu itu. Saya praktekin semua syarat-syarat yang udah, kamu doa lah, kamu gini lah, kayak gini, semua saya ikutin, tapi nggak ada kedamaian hati karena ada sedikit pertanyaan di kepala saya tentang Trinitas gitu. Terus tentang kok Bunda Maria itu katanya ibunya Yesus, tapi kok disembah, didoakan.
dan kita disuruh berdoa, karena saya juga aktif di Legio Maria kalau di Katolik, kita berdoa ke Bunda Maria, terus nanti katanya doa-doa kita disampaikan ke anaknya, Tuhan Yesus gitu. Saya selalu praktekin, bahkan puasa segala macam, semua kegiatan saya ikutin, dan saya berusaha untuk mengimani melakukan semuanya, tapi ya nggak ada kedamaian yang didapat sih, kekosongan yang didapat gitu. Hampa kalau saya bilang, karena pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala saya tuh nggak bisa terjawab. Semakin menguatkan keinginan saya untuk mengenal agama Islam, karena sebenarnya sebelumnya saya sudah tertarik, sebenarnya sebelum saya mempelajari Katolik, saya juga ada tertarik dengan agama Islam, karena saya ingat banget anak saya yang pertama saya sempat sekolahin di TK Islam, karena saking tertariknya saya. Waktu itu saya masih Katolik, ikut mantan, cuma anak saya sekolahin di TK Islam karena tertarik saja dan pingin tahu lebih dalam gitu kegiatan-kegiatan. Tapi karena terbentur dengan ikatan pernikahan, keluarga segala macam, kan tidak mungkin saya memutuskan se ekstrim itu waktu itu, karena masih memikirkan anak-anak yang masih kecil. Tapi alhamdulillah Allah dikasih jalan dengan pisah tahun 2019. Akhirnya akhir 2020 semakin memantapkan diri saya untuk ya udah, saya akan jemput hidayah yang Allah kasih. Dibilang cari, iya, karena saya dulu suka banget nonton di YouTube tentang agama-agama lain, Buddha, kegiatan-kegiatan di Buddha. Kalau Hindu saya pernah kerja di Bali dan sempat mempelajari juga, cuma tidak terlalu, karena itu kan lebih ke dewa juga kan, tidak terlalu. Cuma waktu itu saya hanya tertariknya dengan Islam. Karena kenapa saya bilang tertarik, tiap kali mau tidur atau mau apapun itu, yang terngiang di kepala saya itu orang kayak sholawatan atau padahal saya nggak ngerti kalau itu tuh artinya apa, nggak ngerti kalau bacaan ini apa, tapi kalau tiap kali saya mendengar itu membuat saya tuh tenang gitu. Dan saya suka banget dengar Ustadz Arifin Ilham yang almarhum, tiap kali dia muncul di TV dulu itu saya seneng banget, acara zikir ya, padahal saya nggak ngerti, nggak paham itu zikir itu apa, bacaan yang mereka kumandangkan tuh apa artinya, nggak paham juga. Tapi tiap kali saya mendengar orang sholawatan, zikir, itu tuh buat adem gitu. Saya mencari tahu tentang Tuhan itu tidak terlihat, dan saya seseorang yang mencari ketenangan batin, dan saya dapatinya di situ. Tiap kali subuh itu pasti saya dikagetkan bangun dan selalu dengerin suara azan. Itu rutin, dan dari situ saya bilang kalau emang ini maunya Allah, kasih saya jalan keluar, tunjukkan jalan saya, kasih saya keberanian untuk bisa memutuskan. Karena semua ini tuh kalau saya udah mikir dari jauh-jauh hari, kalau saya memutuskan pasti ada pro kontra dari keluarga segala macam, tapi saya minta sama Allah kasih saya jalan supaya saya bisa memutuskan ini lebih mudah gitu. Saya memutuskan itu sebenarnya awalnya di rumah sakit dulu. Di rumah sakit saya bilang karena sebelum saya memutuskan untuk syahadat, teman sekitar saya, maksudnya orang-orang yang mau berteman dengan saya saat itu tuh, ada juga teman-teman kerja yang orang Kristen, tapi ada satu kelompok kalau di Kupang tuh ada kelompok orang Sunda. Mereka biasa melakukan pengajian gitu. Itu kan saya kosnya nggak jauh dari mereka, dan di saat saya sakit nggak ada satu orang pun yang jenguk saya kecuali mereka, rombongan ini, Pak Ustadz sama istrinya sama keluarganya yang lain, orang-orangnya dia yang mengenal saya. Terus mereka mendoakan saya. Terus saya refleks, saya bilang, Pak Ustadz boleh nggak saya kalau keluar syahadatin saya. Terus saya ditanyain, agama tuh bukan main-main. Jadi kalau emang kamu mau niat, kamu pelajari dulu. Karena mereka mungkin juga takut saya hanya buat mainan kan, karena saya dulu penampilannya tidak seperti ini kan. Saya masih suka pakai pakaian dibilang seksi, enggak. Kalau baju sih biasa, karena saya dulu agak tomboy, hanya celana gitu kan. Jadi kalau emang kamu mau, saya biasa dipanggil Nona kan, Nona kamu mantapin hati kamu. Terus saya bilang, ini saya yakin karena saya lalui ini pertarungan batin saya untuk bisa memilih agama ini udah bukan baru sekarang, sekian lama, dan saat sekarang ini Allah sudah ngasih ini, saya nggak mau buang ini sia-sia. Jadi tiap hari itu saya hanya dikasih sama teman-teman juga,
Ya udah silakan, ya udah saya dengerin sholawatan, saya dengerin di YouTube ceramah-ceramah untuk menguatkan hati saya, tapi saya hanya minta kalau emang beneran ngasih saya kemudahan. Dan akhirnya saya keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian dalam kondisi masih lemas. Saya yang minta untuk disyahadatin di rumahnya Pak Ustadz, salah satu Pak Ustadz yang anak-anaknya juga waktu itu kalau nggak salah belajar di pesantren Gontor kalau nggak salah. Alhamdulillah, tapi waktu itu kan posisi masih bingung karena masih bingung dengan reaksi-reaksi yang ada. Saya udah paham nanti reaksinya akan seperti apa, apalagi hubungan saya dengan keluarga juga kurang harmonis setelah saya berpisah sama mantan. Itu membuat saya sedikit mengalami banyak kendala. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan yang lama, saya kerja di tempat yang baru. Saya awalnya tuh belajar pakai jilbab modern. Itu kalau pergi-pergi, tapi pakaian saya ternyata kan saya belum paham, jadi pakai celana jeans, masih pakai baju seksi, walaupun tangan panjang tapi pakai jilbab. Kalau pergi kerja gitu, waktu itu kerja di minimarket, tapi saya sembunyi-sembunyi dari keluarga. Jadi kalau berangkat saya pakai jaket tutupan, yang penting pergi kerja, karena bosnya waktu itu Islam, dia bilang kalau emang kamu mau benar-benar niat mau Islam, pakai jilbab, kan itu perintah. Jadi saya belajar pakai, tapi banyak tantangan dari keluarga gitu kan, sampai saya ada keluarga yang udah diam-diam ternyata udah tahu, akhirnya ada ancaman juga dari mantan segala macam. Nah, saya memutuskan, saya ingat di dalam satu ceramah yang saya pernah nonton, kalau mau hijrah pergilah ke tempat yang dimana bisa mendukung hijrahmu. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta gitu. Saya kembali lagi ke Tangerang, dimana KTP saya di sini. Saya pikir dengan walaupun saya pisah dengan anak-anak karena anak-anak diambil sama mantan suami saya nggak punya siapa-siapa lagi, inilah tempat untuk saya bisa hijrah jauh lebih baik. Saya bisa melakukan apa yang Allah perintahkan ke saya jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Jujur sampai sekarang, sampai detik ini, saya untuk berbicara langsung dari mulut saya ke orang tua, keluarga tuh belum. Karena saya waktu itu ingat datang di Jakarta, saya numpang sama sepupu saya yang cewek. Saya kan masih berpakaian seperti biasa, dan dia nggak tahu karena saya tidak memberitahu siapapun. Dan awalnya saya belajar sholat itu tiap kali adik saya pergi, saya menumpang sholat di tetangga, kos tetangga. Tapi lama-lama adik saya curiga. Lama-lama adik saya curiga karena kok cara bicara saya berbeda. Saya ngucap salam, terus lama-lama saya kalau pergi-pergi saya kadang diam-diam pakai jilbab, tapi kalau mau dekat kos saya buka. Tapi pakaian saya memang tidak seperti ini dulu gitu kan. Akhirnya lama-lama adik saya tahu kan, dan di situ di samping kosnya dia waktu itu puasa, saya berani untuk pakai jilbab. Dan pertama kali dia melihat saya pakai jilbab tuh dia masuk kamar saya tanpa sengaja, masuk kamar saya karena saya tidak kunci. Dan dia kaget, marah, nangis. Tapi saya bilang, ya maaf dek, ini kakak sekarang gitu. Ya sampai detik ini dia nggak ada respon marah, jadi dia nggak ada mau berhubungan sama saya sama sekali. Tapi pas saya belajar pakai gamis, pas habis lebaran ya, bulan Agustus lah kalau nggak salah, saya belajar pakai gamis. Itu saya sempat samperin langsung ke kantornya, saya samperin, saya peluk, saya nangis, dia nangis. Tapi ya sampai sekarang dia nggak mau berhubungan dengan saya gitu, karena waktu proses saya masih di samping kosnya dia tuh, pas dia udah tahu saya pakai jilbab, saya udah Islam, saya sempat COVID juga kan, dirawat di rumah sakit di Kedoya waktu itu dia bisa-bisanya masak bubur, ngasih daging babi kasih saya, tapi saya tahu, jadi saya nggak makan makanan-makanan yang dia tawarkan ke saya itu masih istilahnya ada berbau daging babinya gitu. Tapi saya tahu itu perintah, saya tidak makan karena saya bisa tahu bedanya baunya gitu kan. Tapi saya anggap itu ujian sejauh mana iman saya, sampai mohon maaf nggak kerja, habis sakit nggak makan, nggak punya uang karena nggak kerja, saya nggak berani minta sama dia gitu. Ya kalau sampai orang tua tahu ya udah, ya memang walau alam itu udah saatnya. Tapi sekarang anak-anak saya udah tahu, mantan suami saya juga udah tahu, adik-adik saya juga pasti mereka udah tahu. Cuma untuk dari mulut saya belum. Tapi kalau dari mulut saya sudah bicara ke mantan saya, sudah bicara ke anak saya, karena anak saya
lama kan kita nggak ada kontak, saya diputus hubungan sama anak saya, tapi belakang ini hanya udah ada kontak. Pas dia video call saya pakai jilbab, dia nanya, "Mama Islam sekarang?" Saya jawab ya gitu, dan ya sudah, dia nangis, tapi saya jelasin, saya bilang, "Mama minta maaf, Mama sekarang seperti ini." Tapi alhamdulillah sekarang anaknya nerima, anak saya yang cewek ya, tapi kalau yang cowok sampai sekarang dia belum bisa menerima, nggak ada kontak sama sekali. Sekarang sih jujur dulu punya ketakutan untuk menjelaskan ke keluarga, karena ada ancaman juga kan dari keluarga, ada ancaman, khususnya ada saudara laki-laki yang sampai karena dia marah dengan perceraian saya, marah dengan keputusan saya Islam, ada ancaman mau membunuh segala macam. Tapi dulu jujur takut, secara manusiawinya saya takut. Sekarang udah alhamdulillah Allah ngasih ketenangan. Bismillah aja, kalau emang udah jalannya seperti ini saya harus jalanin gitu. Ternyata masuk Islam itu orang pikir enak gitu ya. Saya bilang saya nganggap ini bukan ujian. Kalau saya bilang ini kado yang Allah kasih, tapi kita nggak tahu isinya nih kayak apa nih kan. Ini sebenarnya hadiah gitu, hadiah yang Allah kasih. Allah hanya mau ngelihat kita sejauh mana kita kuat komitmen kita gitu. Nah itu saya alamin setelah syahadat, terus setelah saya di Jakarta banyak ujian, sampai yang kerja dipecat, terakhir yang saya ngikut kakak sepupu saya ada di Lampung, waktu itu ditawarin di kerja pabrik, tapi saya tidak memberitahu dia kalau saya sudah Islam. Jadi saya datang dengan travel, datang turun di pabrik, di mes, posisi saya pakai jilbab. Itu kalau nggak salah saya ingat banget puasa, pertengahan puasa. Terus dia kaget, tapi dia nggak bisa nolak, dia diam. Saya selama 2 minggu di sana, akhirnya saya disuruh pulang karena dia sempat berdebat sama saya tentang agama. Saya bilang ini pilihan saya, dan ini sekarang iman saya sekarang ini. Jadi saya tidak bisa buka jilbab saya bilang. Jadi karena saya pagi siang malam pakai jilbab di depan dia marahnya di situ. Karena dia adalah orang yang agak sedikit membenci orang Islam gitu. Akhirnya saya disuruh pulang, hanya diongkosin travel tanpa duit sepersen pun. Hanya saya pulang ke Tangerang, lontang-lantung nggak punya siapa-siapa. Saya nggak berani juga ke adik saya, karena saya sudah punya prinsip. Saya sempat dikatain sama orang-orang keluarga saya, "Kamu masuk Islam, makanya kamu sekarang kan hidupnya susah, miskin," gitu kan. Jadi saya nggak mau menunjukkan kalau saya hanya bilang, saya percaya Allah saya tuh kaya, saya akan pasti bisa hidup gitu dengan cara apapun, yang penting itu halal. Akhirnya saya ditolongin orang, saya numpang sama mereka. Orang yang saya salah waktu itu numpang sholat di kosnya dia, nolongin saya. Dari situ saya belajar mengenal tetangga. Saya lebaran sendirian di kamar, hanya pulang sholat id saya di kamar sendirian, tanpa makan makanan lebaran, tanpa punya pakaian itu saya baru mulai belajar pakai jilbab, dikasih orang. Tapi saya belum pakai gamis kayak gini, waktu itu masih pakai celana, karena pakaian yang saya bawa waktu itu kan cuma 1-2 potong. Alhamdulillah ketemu tetangga yang baik hati, ngenalin saya ke salah satu yang saya panggilnya bunda gitu. Akhirnya dia nanya kesungguhan saya bilang iya. Tapi mau sekarang bahasanya saya miskin nih, nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, makan juga saya bahasanya dapat dari orang nih. Tapi itu tidak akan membuat saya untuk jual iman saya. Tidak akan membuat kesusahan yang saya alami di dunia ini tidak akan membuat saya untuk jual iman saya. Saya bilang, boleh Allah muji saya dengan cara apapun, tapi saya tidak akan lepas iman saya bilang. Dan alhamdulillah saya dibantu dengan pakaian yang saya pakai walaupun bekas, tapi itu saya bilang saya bersyukur banget. Karena saya diajarkan pakai gamis tuh sama bunda itu bukan karena saya pakai karena saya hanya tertarik, enggak. Saya dibilang ini karena perintahnya Allah, nutup aurat segala macam itu ada di dalam Al-Quran loh. Dan saya baca semua yang dikasih, dan saya bilang kalau Allah tolong kasih saya kemudahan, kenyamanan untuk saya berpakaian seperti perintahmu. Karena saya kan dari dulu tidak biasa pakai kayak ini, pasti kan berbeda ya rasanya. Dan Allah mudahkan itu. Dari awalnya pakai jilbabnya kayak gini sembarangan, ininya masih kelihatan, alhamdulillah Allah ngasih. Dengan Allah mudahkan, ngasih orang-orang di sekitar saya, ngasih walaupun barang bekas, tapi saya bersyukur banget. Itu pertama kali saya belajar pakai gamis, pakai jilbab yang seperti ini, itu karena
Allah ngirim orang-orang di sekitar saya ngasih barang-barang ini ke saya gitu, dan Allah mudahkan sampai sekarang saya minta terus doanya supaya saya istiqomah, karena saya juga malu kalau keluar juga tidak pakai kayak gini. Dan alhamdulillah sekarang sudah beberapa bulan saya seperti ini. Apa ya, jujur kadang miris ya, karena saya kalau pergi kan suka naik kereta. Kadang ngelihat teman-teman yang seperti dulu awalnya saya belajar pakai jilbab, saya pakai, ingat banget saya pernah pakai jilbab pertama kali pergi naik kereta, itu jilbab hasil dari teman, tapi saya pakai bajunya ketat, tangan panjang, celana ketat, celana jeans. Terus saya ngelihat orang di depan saya itu pakai pakaian yang sama, tapi saya risih. Kok pakai jilbab tapi kok ininya jendol kemana-mana berbentuk gitu ya. Sedangkan saya juga berpakaian kayak gitu. Dari situ saya kapok pakai, saya malu sendiri pakai. Dari situ semenjak saya belajar tahu kalau ini adalah perintah saya pakai pakaian kayak gini, saya suka miris sih ngelihat orang-orang yang udah tahu hukumnya, udah tahu sebenarnya ini perintah Allah, ini bukan gaya-gayaan, tapi mereka masih pakai. Karena jujur selama saya pakai gamis, pengalaman saya pakai gamis awal itu saya dikeluarkan dari tempat kerja yang lama karena alasannya cara berpakaian saya. Teman kerja saya sendiri bilang gini, ini bukan di negeri Arab, kamu pakai repot kan kamu pakai baju kayak gitu. Tapi saya bilang saya nyaman kayak gini, saya justru malu kalau saya pakai yang ketat-ketat. Saya bilang saya malu kalau saya panas saya harus buka jilbab segala macam gitu. Jadi saya nyaman dengan keadaan seperti ini, dan saya hanya pingin sih bilang sama teman-teman yang mungkin yang mualaf juga, teman-teman yang sudah Islam juga, Pak, jilbab itu bukan buat gaya-gayaan. Kita pakai pakaian kayak gini karena perintahnya Allah. Jadi kadang orang bilang, kamu pakai pakaian kayak gitu lebih tua. Iya mungkin di mata manusia tua, mata manusia jelek banget, tapi yang kita cari itu ridhonya Allah. Kita nyari itu keberkahan dari Allah. Kadang memang manusia, saya pakai kayak gini jelek ya. Jadi kadang miris kalau di kereta saya masih lihat pakai jilbab tapi masih pakai pakaian yang berbentuk badan, masih transparan segala macam. Itu pingin sih jangan mempermalukan agama kita gitu. Tolong kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar sampai detik ini, masih belajar, masih miskin ilmu. Apa yang kita cari di dunia itu hanya sesaat. Kita mati kita nggak bawa apa-apa. Kita nyari ridhonya Allah, semua yang Allah ngasih itu hanya sesaat gitu. Kalau kegiatan sekarang untuk menambah sakofa Islam, wawasan Islam itu ikut kajian apa aja? Kajian saya alhamdulillah karena keingintahuan untuk belajar mengenal Islam, saya jujur saya pernah menghubungi waktu saya masih di Jakarta Barat, saya pernah menghubungi beberapa orang untuk beberapa lembaga lah, MCI pernah. Tapi waktu itu karena COVID-nya parah, waktu itu masih di daerah Jakarta kemarin itu kan COVID, jadi harus online. Waktu itu saya kan tidak ada pekerjaan yang pasti dan tidak punya uang untuk beli paket, akhirnya saya mencari-cari beberapa tapi gagal, bahasanya gagal, itu belum Allah ngasih yang tepat gitu. Akhirnya saya dapat, saya hubungi dompet duafa mualaf, pesantren dompet duafa mualaf, pesantren mualaf dompet duafa bahasanya, pesantren mualaf dompet duafa. Saya menghubungi timnya, akhirnya saya direspon baik sama mereka. Sampai sekarang saya belajar di situ seminggu sekali saya belajar pembinaan agama di situ. Dari awalnya bahasanya ternyata sholat saya itu salah. Saya diajarkan juga sama orang-orang banyak ternyata sholat yang benar itu seperti ini. Banyak Allah mudahkan gitu, bertemu dengan banyak orang, dengan tetangga-tetangga juga yang di saat mereka tahu saya mualaf, banyak yang membantu saya dari ngasih pakaian, dari ngasih buku-buku, ngirimin saya buku-buku untuk saya belajar gitu. Dan sampai sekarang saya ngerasain gitu keberkahan yang Allah kasih. Dari awalnya yang bahasanya makannya susah, sampai sekarang alhamdulillah Allah ngasih saya jalan, saya bisa bekerja, setidaknya bisa mandiri, dan saya bisa berpakaian seperti ini. Saya sih, harapan saya sih supaya saya juga terus belajar, bertemu lagi dengan orang-orang yang bisa mengajarkan saya ilmu agama lebih baik lagi. Tapi ada yang terlewat. Boleh.
sebelum masuk Islam itu, sebelum jadi seorang muslim, itu waktu jadi aktivis gereja dan sebagainya seperti itu, punya pandangan buruk tentang Islam. Jujur iya. Apa dia? Dulu kan masih identik dengan apa sih, bom terus jihad mereka anggapnya itu jihad kan, dulu kan itu bom segala macam. Itu kan yang kita dapat dari orang-orang kan, hanya dari kata orang. Islam itu ternyata gini ya, mengajarkan orang gini. Dan jujur dulu sebenarnya itu sempat punya pikiran juga gitu. Makanya awal Islam tuh saya hanya dibilangin sama Pak Ustadz, Bu Ustazah bilang, carilah tempat, banyak kelompok Islam juga, carilah tempat yang dimana membuat, karena masih baru kamu belajar, tapi jangan sampai salah tempat, carilah ilmu yang banyak-banyak, dan mana yang baik silahkan ikutin, karena pasti Al-Quran yang paling baik, belajar gitu. Akhirnya sekarang seperti ini. Allah mudahkan dengan banyak orang yang ngirim saya Al-Quran, ngasih saya Al-Quran yang terjemahan, karena dulu kan pernah dikasih orang tapi yang nggak ada terjemahan, jadi nggak tahu arti. Sekarang alhamdulillah saya dapat kiriman Al-Quran, dapat udah 2, saya belajar artinya. Jadi tiap kali saya habis sholat, saya baca itu, saya langsung baca artinya dan saya paham. Ternyata Islam tidak seburuk kata-kata orang, itu hanya bahasa-bahasa media saja, bahasa-bahasa orang saja yang memang tidak mengenal Islam sebenarnya seperti apa. Di saat sekarang saya mengenal Islam, ternyata tuh lebih indah, sangat indah. Kalau saya bilang Islam tuh indah banget, karena dia mengajarkan kita, khususnya perempuan ya, itu justru menjaga kita banget, memuliakan kita banget kalau saya bilang, karena dari cara berpakaian kita melindungi kita, dan mengajarkan kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu semua diatur dalam Islam. Di agama sebelah tidak ada aturan di sebelah harus begini, tapi tidak. Di Islam itu diatur, semuanya diatur, dari bangun tidur, bahkan mau keluar ke rumah pun, mau ke kamar mandi segala macam, itu semua diatur. Dan itu indah banget saya jalanin, walaupun saya masih terus belajar sampai sekarang, tapi saya bilang itu indah banget, karena apa ya, nggak pernah saya nemuin kayak gitu tentang Islam kafah. Ya apapun kita harus tunduk ya, tunduk sama perintahnya Allah. Dari ya mengatur cara kita makan minum, adab-adabnya seperti apa, berpakaiannya seperti apa. Di agama sebelah nggak ada aturan kayak gitu. Nggak ada. Yang saya dapat ya tentang riba, khususnya ini tentang riba. Karena yang saya dapat di Islam, saya pernah pernah dengar di salah satu kajian, dan saya baca juga, bank kayak kredit segala macam itu sebenarnya riba itu tidak boleh. Terus contoh kita memberi pinjaman segala macam, itu kan kalau kita ya itu kayak kredit itu sebenarnya nggak boleh. Ada bunganya itu nggak boleh. Di sini kita diaturnya soal bukan diatur, kalau saya bilang memang semua yang Allah ngasih itu ternyata sampai zaman, walaupun itu dari zamannya Nabi ya, zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, ternyata itu tuh kita bisa pakai. Dan itu tuh apa ya, kalau saya bilang kalau diterapin sungguh-sungguh, ternyata Masya Allah banget, ada manfaatnya banyak. Soal tadi kalau di sebelah pacaran bebas, berpakaian bebas, kalau kita di sini di Islam tuh pacaran itu kan haram hukumnya. Dan itu saya jalanin, Bismillah. Dulu saya nggak paham, sekarang saya hanya bilang ya udah, saya mau ikutin maunya Allah gitu. Ya sekarang contoh juga soal berpakaian, jujur ya, saya mengerti soal berpakaian itu, hukumnya berpakaian di sini di Islam tuh ternyata apa yang kita beli, kalau di sebelah kan waktu saya masih agama lama pingin apa beli, kita nggak paham hukumnya. Kalau di sini ternyata di Islam sekarang ada hukumnya, apa barang apa yang kita beli, apa itu ada faedahnya. Ternyata semua itu nanti di akhir kita dihisap ya. Contoh kayak pakaian yang kita beli, kita pakai nggak? Kalau hanya jadi pajangan, itu kan nanti semua dihisap. Jadi apapun yang ada di diri kita tuh semua dihisap. Ada bahasan pertanggungjawaban kita sama Allah. Dan itu mengajarkan saya
untuk jauh lebih wow, indah banget kalau saya bilang Islam itu indahnya di situ. Banyak orang, banyak sosok yang berjasa sih dalam kehidupan saya, yang membawa saya sampai detik ini. Tapi ada juga yang saya lupa namanya, karena saya sebenarnya punya masalah di ingatan. Ada Pak Ustadz yang di Kupang, ada beberapa Pak Ustadz di Kupang, terus di sini di Tangerang Selatan ada, saya panggilnya Bunda, sama ada Uni. Makasih banyak Uni sama Bunda sama Umi orang Padang itu, makasih banyak, udah banyak mengajarkan saya, membuat saya lebih seru, selalu support saya untuk saya istiqomah sampai detik ini. Sama orang-orang dari MUI yang selalu mendukung saya sampai detik ini, dan khususnya juga dari teman-teman di Dompet Duafa, pesantren mualaf Dompet Duafa, makasih banyak untuk supportnya sampai sekarang masih membuat saya seperti ini. Teman-teman juga dulu yang cerdas, Pak Adam sama istrinya, saya ingat banget Pak Adam istrinya pernah ngasih saya jilbab merah. Itu awal mula saya belajar juga, ternyata saya melihat istrinya Pak Adam pakai jilbab dan pakai gamis, itu membuat saya awalnya tertarik untuk, oh ternyata Islam itu sebenarnya harus berpakaian seperti ini. Dan saya ingat banget, saya terima kasih untuk Bang Adam sama istrinya, karena salah satu titik yang mereka ngasih itu yang saya tidak bisa lupakan, karena pemberian jilbab dari istrinya sampai sekarang membuat saya memutuskan juga seperti ini, membuat saya jauh lebih baik lagi. Doain saya supaya saya tetap istiqomah. Dan untuk teman-teman yang mualaf atau teman-teman yang udah Islam, pesan saya cuma carilah Allah terus dan terus berubah untuk lebih baik lagi, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini ada pertanggungjawabannya. Jadi yuk berlomba-lomba untuk kita hijrah jauh lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, karena kita nggak tahu hidup kita di dunia ini sampai kapan. Kita hari ini bisa ngobrol, belum tentu sebentar lagi kita masih hidup, kita nggak tahu. Jadi yuk berlomba-lomba untuk kita hijrah jauh lebih baik lagi. Untuk mantan saya sih saya hanya bilang, saya tidak membenci dia lagi, tapi saya justru berterima kasih karena kegagalan rumah tangga kita membuat saya kembali ke jalan yang benar. Dan untuk anak-anak saya, Mama berdoa terus, semoga kalian juga bisa dapat hidayah kayak Mama. Dan Mama tetap sayang kalian walaupun sekarang kita dipisahkan. Saya hanya percaya dengan janjinya Allah bahwa apapun yang kita punya di dunia ini, mau keluarga, mau anak, apapun itu miliknya Allah. Jadi kalau saat ini Allah ngasih kehidupan Mama kayak gini, kehidupanku kayak gini, bismillah jalanin. Tetap percaya sama kebesarannya Allah, tetap percaya sama ketetapannya Allah bahwa segala sesuatu yang Allah kasih itu udah menurut Allah paling yang terbaik. Jadi hanya jalani, nikmatin saja keadaan sekarang. Ngucapin lebih bersyukurnya saya sama Allah karena saya jalanin kehidupan ini dari awal saya lahir sampai sekarang dengan begitu banyak percobaan. Tapi sekarang Allah ngasih yang indah, hanya saya mengenal Islam. Saya bersyukur banget dengan segala yang Allah kasih. Saya hanya bilang sama orang-orang yang pernah ada di sekeliling saya, mungkin ada juga yang membenci saya hanya minta maaf. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya hanya berusaha untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Jadi saya atas nama saya pribadi, saya Fitri, saya mengucapkan terima kasih untuk orang-orang di sekitar saya yang sudah banyak membantu kehidupan saya, karena tanpa mereka juga saya tidak seperti sekarang. Dan untuk orang-orang yang mungkin secara tidak sadar saya menyakiti mereka dengan sikap dan perilaku saya, kata-kata saya lewat ini saya juga mohon maaf. Untuk kedua orang tua saya juga saya mohon maaf. Saya hanya berdoa supaya Allah tetap lindungi kedua orang tua saya, keluarga saya.
saya hanya ingin memberitahu ini kepada keluarga saya, mungkin kalau mereka menonton atau orang-orang yang pernah mengenal saya, karena banyak teman saya juga di Tangerang Selatan sini yang sekarang ada beberapa yang sudah tahu saya masuk ke Islam. Saya minta maaf. Intinya mungkin suatu saat video ini akan nyampe ke orang tua saya, saudara saya. Mama, Nona minta maaf. Nona sayang sama mama, sama keluarga, sama anak-anak juga. Tapi iman Nona jauh lebih penting. Nona hanya percaya kalau suatu saat Allah nanti ngasih yang terbaik untuk kita ketemu lagi. Doakan juga supaya saya juga jauh lebih baik lagi, terus belajar lagi, dan suatu saat pingin juga apa yang saya dapat saya bisa ngasih ke orang-orang sekitaran saya juga, karena kebesaran yang sudah Allah ngasih ke saya, berkah yang sudah saya dapatin, saya juga pingin bagi ke teman saya, walaupun saya tidak mempunyai secara materi, tapi saya pingin memberikan kepada orang-orang sekitar saya bahwa yuk kita hijrah untuk berdakwah kepada orang-orang sekitar kita tuh bukan hanya lewat materi, bukan hanya harus jadi ustazah atau ustadz, tapi lewat keseharian kita, lewat perilaku kita kepada orang-orang. Terima kasih banyak.